Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari Meaningful English Grammar, yaitu Simple Past Tense. Nah, apa sih Simple Past Tense itu? Bagaimana caranya kita menggunakan Simple Past Tense? Kapan digunakannya Simple Past Tense? Bagaimana rumus Simple Past Tense? Dan apa saja yang harus kita perhatikan dalam Simple Past Tense? Oke, sebelum muncul pertanyaan-pertanyaan baru di dalam pikiran kita, langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Tunggu apa lagi? Cekidot. Oke, yang pertama yaitu ada fungsi dari simple past tense. Fungsi dari simple past tense adalah menyatakan suatu aktivitas atau situasi yang terjadi dengan jelas di masa lampau. Artinya, simple past tense itu digunakan ketika kita akan menyatakan suatu kejadian atau peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dan kita menyatakannya itu dengan jelas. Nah, time signal yang digunakan dalam simple past tense itu diantaranya ada yesterday, ada this morning, ada juga ago, contohnya seperti 2 years ago, 2 days ago, atau 2 weeks ago. Dan juga last, contohnya seperti last day, last week, last month, dan juga last year. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat verbal dalam simple past tense. Sesuai dengan namanya, kalimat verbal berarti kita menggunakan verb atau kata kerja dalam kalimat tersebut. Rumusnya adalah yang pertama ada kalimat positif, yaitu dengan rumus subject plus verb 2, lalu kalimat negatifnya menggunakan subject plus did not atau didn't plus verb 1, dan interrogatif rumusnya adalah did plus subject plus verb 1. Perlu kita ingat, dalam kalimat positif itu menggunakan verb 2, sedangkan dalam kalimat negatif dan interrogatif itu menggunakan verb 1. Selanjutnya kita akan coba membuat kalimat verbal dalam simple past tense. Contoh, kita akan menggunakan verb 1 yaitu go, pergi. Berarti verb 2-nya adalah went. Contoh, kita masukkan. Subjeknya contohnya adalah she, dia perempuan. She went to the school yesterday. Dia sudah pergi ke sekolah kemarin. Lalu kita masukkan, kita ubah ke kalimat negatif. Contohnya seperti she did not atau didn't go to the school yesterday. Dia, perempuan, tidak pergi ke sekolah kemarin. Lalu kita rubah lagi ke dalam interrogatif. Seperti contohnya, did she go to the school yesterday? Apakah dia pergi ke sekolah kemarin? Contoh yang kedua, kita mengambil verb 1-nya adalah eat, yaitu makan. Berarti verb 2-nya adalah ate. Kita masukkan ke dalam rumus verbal yang positif. Contohnya saya ate soto last week. Saya sudah makan soto pada minggu lalu. Lalu kita masukkan ke dalam kalimat negatif. I didn't eat soto last week. Saya tidak makan soto minggu lalu. Lalu kita masukkan ke kalimat interrogatif. Did I eat soto last week? Apakah saya makan soto pada minggu lalu? Oke, setelah kita tadi membahas contoh dari kalimat verbal, kita akan membahas kalimat nominal. Yang berarti pada kalimat tersebut kita tidak menggunakan verb atau kata kerja, melainkan kita menggunakan anak, yaitu adjektif, kata sifat, noun, kata benda, dan adverb, kata kengan. Rumus dari kalimat nominal yaitu kalimat positif, rumusnya adalah subject plus to be plus anak. Nah, to be di sini menggunakan was dan were. Was digunakan untuk subjek I, he, she, dan it. Sedangkan were kita menggunakannya untuk subjek you, we, they. Lalu kalimat negatif rumusnya adalah subject plus to be plus not plus anak. Lalu interrogatifnya
adalah to be plus subjek plus anak. Nah, supaya kita mudah untuk memahami kalimat nominal ini, langsung kita ke contoh kalimatnya. Contoh, kita ambil dari kalimat adjektif, yaitu kata sifat. Contohnya, I was happy last night. Saya merasa senang tadi malam. Lalu kita ubah ke dalam kalimat negatifnya. I was not happy last night. Saya tidak merasa senang tadi malam. Lalu kita ubah lagi ke kalimat interrogatifnya. Was I happy last night? Apakah saya merasa senang tadi malam? Oke, kita langsung ke contoh yang kedua. Kita ambil dari noun, kata benda. Contohnya, he was a football player in 2005. Dia laki-laki merupakan seorang pemain bola pada tahun 2005. Lalu kita ubah ke kalimat negatif seperti he was not a football player in 2005. Dia laki-laki, bukan seorang pemain bola pada tahun 2005. Lalu kita ubah lagi ke kalimat interrogatifnya, yaitu was he a football player in 2005? Apakah dia laki-laki, seorang pemain bola pada tahun 2005? Lalu contoh yang ketiga kita ambil dari adverb, yaitu kata keterangan. Contohnya, they were here last month. Mereka berada di sini bulan lalu. Lalu kita ubah ke kalimat negatif. They were not here last month. Mereka tidak berada di sini pada bulan lalu. Lalu kita ubah lagi ke kalimat interrogatif, yaitu were they here last month? Apakah mereka berada di sini bulan lalu? Oke friends, setelah kita tadi membahas contoh-contoh dari kalimat verbal dan nominal, semoga friends dapat memahami materi dari simple past tense. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan yang terpenting, bahasa Inggris itu mudah dan menyenangkan, bukan? See you di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.